Nah, metode yang ketiga yaitu interpolasi Newton, di mana interpolasi ini adalah mencari suatu teknik suatu harga fungsi pada titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut ini telah kita ketahui. Nah, interpolasi Newton ini juga dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat kita buat polinomial berderajat n kurang 1. Nah, di mana rumus metode interpolasi Newton ini yaitu Pnx sama dengan A0 plus A1 X kali X kurang X0 plus sampai dengan AN X kurang X0 kali X kurang X1 sampai dengan X kurang Xn kurang 1, di mana nilai A0-nya ini kita dapat peroleh dengan cara memberikan nilai X sama dengan X1 sehingga X kurang X1 ini sama dengan 0, begitu juga seterusnya. Maka kita peroleh tadi nilainya. Nah, algoritma dari interpolasi Newton yaitu kita masukkan n titik data di mana P0 sama dengan X0, Y0, P1 sama dengan X1, Y1, P2 sama dengan X2, Y2, P3 sama dengan X3, Y3, sampai dengan Pn sama dengan Xn, Yn. Nah, langkah yang kedua kita masukkan nilai X dari titik yang akan kita cari ini. Nah, langkah yang ketiga kita tentukan A0, A1, A2-nya. Di mana A0 ini sama dengan Fx0 dan A1-nya sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0 sama dengan Fx1 X0. Dan A2-nya sama dengan Fx2 dikurang Fx1 per X2 kurang X1 dikurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 dibagi dengan X2 kurang X0. Nah, sama dengan Fx2, Fx1, dan Fx0. Selanjutnya untuk An sama dengan Fxn, Xn kurang 1, sampai dengan X1 dikurang Fxn kurang 1, Fxn kurang 2 sampai dengan X0 per Xn kurang 0 sama dengan Fxn, Xn kurang 1, sampai dengan X2, X1, dan X0. Nah, langkah yang keempat kita hitung nilai Y-nya dengan menggunakan polinomial order ke n tadi, di mana Pnx sama dengan A0 plus A1 X kurang X0 plus sampai dengan AN X kurang X0 dikali X kurang X1 sampai dengan X kurang Xn kurang 1. Dan langkah berikutnya kita dapatkan titik baru yang dicari, yaitu Q-nya sama dengan X, Y. Nah, contoh di mana pada contoh 2 dan 3 tadi kita dapat titik datanya X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6. Nah, kita gunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Nah, sekarang kita menambahkan titik keempat yaitu X3 sama dengan 5 dengan Y sama dengan 1,609439. Nah, maka hitung len 2 dengan interpolasi polinomial order ketiga. Di mana di sini yang diketahui tadi X0-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 6, X3-nya sama dengan 5, dan X-nya sama dengan 2. Karena yang dicari adalah len 2. Dengan Fx0-nya itu 0, Fx1-nya 1,38629444, Fx2-nya sama dengan 1,7917595, dan Fx3-nya sama dengan 1,609439, dan ditanyakan yaitu Fx-nya berapa. Nah, pertama kita cari nilai A1-nya sama dengan Fx1, X0 yaitu
0,46209813, dan untuk fx 2,yx1 kita peroleh nilainya itu 2,20273255, dan untuk fx 3,x2 kita peroleh nilainya yaitu 0,1823260. Nah, selanjutnya A2-nya sama dengan fx2, x1, x0. Nah, nilainya yaitu min 0,05187316. Dan untuk fx 3, x2, x1 yaitu min 0,02041095. Nah, selanjutnya A3-nya yaitu fx3, x2, x1, x0 kita peroleh yaitu 0,0078655415. Nah, setelah mengetahui tadi nilainya A0, A1, A2, dan A3, maka kita substitusikan ke polinomial order ke n-nya, dimana ketiga, dimana di sini kita ketahui x-nya yaitu 2. Nah, kita masukkan x-nya sama dengan 2, maka kita peroleh P32-nya sama dengan 0,628768694. Dengan galatnya di sini kita dapat yaitu 9,3%. Nah, ini adalah algoritma untuk interpolasi Newton. Nah, lanjut metode yang keempat yaitu interpolasi Lagrange, di mana interpolasi ini adalah salah satu formula dalam interpolasi yang berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum. Walaupun metode ini kita dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Nah, misal fungsi y(x) kontinu dan diferensiabel sampai turunan n+1 dalam interval buka a, b. Nah, di sini diberikan n+1 titik untuk titik x 0 y0 x1 y1 dan xn yn dengan nilai x-nya ini tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya, dan akan kita cari suatu polinom berderajat n untuk pemakaian praktis. Nah, untuk formula atau rumus dari interpolasi Lagrange ini kita nyatakan dengan Pnx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n fxi dikali sigma i sama dengan 0 j tidak sama dengan 1 sampai dengan nx kurang xj per xi kurang xj dengan i-nya tadi sama dengan 0,12 sampai ke n. Nah, interpolasi ini merupakan bentuk yang paling mudah, tetapi kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi ini sangat besar. Nah, untuk algoritma interpolasi Lagrange, yang pertama kita masukkan n titik data yang diberikan, di mana P1 sama dengan x1, y1, P2-nya sama dengan y2, x2, y2, sampai dengan Pn sama dengan xn, yn. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan nilai x dari titik yang akan kita cari. Dan langkah yang ketiga, kita hitung nilai y-nya, di mana nilai y-nya tadi yaitu rumusnya yaitu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n y1 dikali sigma j tidak sama 1 x kurang xj per xi kurang xj. Dan terakhir kita tentukan nilai, kita dapat nilai titik barunya yang dicari yaitu titik Q di mana x, y. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944, len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi
language order 2. Nah, kita masukkan pada rumus interpolasi language order 2 di mana P2X-nya dan kita ganti X-nya di sini yang diketahui X-nya itu 2. Jadi P2-nya yaitu 0,565844436 dengan galatnya yaitu 18,4%. Nah, ini adalah algoritma untuk interpolasi language dengan menggunakan aplikasi MATLAB.